Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Simalaba Fishing. Pada video kali ini kami coba akan mengulas sebuah tema, yaitu ternak kutu air atau pengkulturan kutu air tanpa bibit. Nah, kita akan ulas nih, kok bisa ya tanpa bibit bisa ada kutu air. Oke, teman-teman semuanya, kami pernah menonton beberapa konten YouTube ya. Salah satunya konten tersebut dia tanpa bibit tapi bisa menghasilkan kutu air. Tapi ada teori lain atau ada konten lain yang membantah. Bahkan saya salut ya, pakai menjabarkan teori-teori abiogenesis dan teori biogenesis. Oke. Dalam konten ini kita nggak langsung ke budidaya kutu airnya, tapi kita akan coba mengulas tentang kok bisa kutu air tanpa bibit itu bisa berhasil atau tidak. Oke, ini eksperimen. Nah, pada video tersebut salah satu teman kita, saya salut, dia menolak bahwa pengkulturan kutu air tanpa bibit itu katanya nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak mungkin segala sesuatu itu tanpa diberi kehidupan sebelumnya. Jadi menggunakan teori biogenesis bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Oke. Bahwa kalau nggak ada kehidupan sebelumnya nggak akan ada kutu air. Oke, saya setuju itu. Saya setuju dengan teori biogenesis ya, gitu. Tapi ada sebuah konten lain yang menyatakan bahwa tanpa bibit memang berhasil. Nah, pertanyaan kita, apakah ini bohong, ya kan? Apakah konten itu di balik layar ternyata dia memberikan starter, memberikan bibit? Kita akan buktikan. Sebelum kita mulai, saya ingin mencoba logika berpikir saya. Menurut saya, ternak kutu air tanpa bibit itu bisa. Kalau dikaitkan dengan teori biogenesis, ya ini biogenesis. Kenapa? Yang pertama alasannya ada air. Air itu telah dilakukan penelitian oleh para ahli-ahli biologi kimia dan fisika. Air ini kan banyak kandungan, tidak hanya senyawa kimianya aja, tapi juga kandungan mikrobiologi. Jadi di dalam air ini terkandung, Allah sudah menciptakan di dalam air, baik air tanah, air permukaan, air danau, air laut, itu ada jasad-jasad renik di dalamnya. Ada jasad-jasad baik dari golongan hewan maupun dari golongan tumbuhan, plankton dan zooplankton, ya kan? Artinya di dalam air itu mungkin bisa saja muncul karena bisa jadi Allah sudah menciptakan cikal bakal kutu air itu memang sudah ada dalam setiap air. Jadi kita hanya memancing menggunakan media. Itu alasan pertama, logika saya secara biogenesis ya. Kemudian logika kedua adalah media. Biasanya teman-teman kalau mau ternak kutu air itu menggunakan media air cucian beras, kol, ampas tahu, bekatul dan segala macam. Nah, bisa jadi dari media ini. Salah satunya adalah kol. Kol ini adalah salah satu sayuran atau tumbuhan yang mengandung serat yang sangat tinggi. Itu sebabnya pada saat kita rendam, dia akan mengeluarkan gas, berbentuk gas seperti itu, pembusukan yang luar biasa. Pertanyaan, gas itu dari mana? Gas itu terjadi karena ada aktivitas dekomposisi di dalam tumbuhan tersebut. Baik secara aerob dan anaerob. Aerob itu menggunakan oksigen, anaerob itu tanpa oksigen, yaitu kita tutup. Jadi ada aktivitas bakteri, ada aktivitas mikroba. Nah, mikroba ini merubah senyawa-senyawa organik dan anorganik yang terdapat di dalam sayuran kol tersebut ya menjadi gas. Salah satunya hasil daripada gas tersebut ada yang namanya amoniak atau NH3 rumus kimianya. Ada juga sulfur H2S. H2S ini terbentuk dalam proses anaerob. Maaf, di sini saya berbicara dari aspek keilmuan ya. Jadi supaya kita tahu alasannya kok bisa ada kutu air gitu loh kan. Logikanya di mana gitu loh kan. Dan kalaupun tidak ada, alasannya nanti apa? Oke? Nah, kita lanjutkan. Artinya, ada peristiwa aerob dan anaerob, ada peristiwa dekomposisi, ada penguraian oleh jasad-jasad renik terhadap kol ini tadi. Berarti ada aktivitas makhluk hidup dong. Jadi bisa jadi dari media ini muncul kutu air tersebut.
ya kan? Oke, itu yang kedua. Dan alasan yang ketiga, saya meyakini muncul dari udara. Kenapa seperti itu? Pada saat kita masukkan media, kan air yang kita masukkan bukan air yang sudah direbus, bukan air yang sudah didisinfektan. Artinya air yang dibiarkan secara natural, ya kan? Nah, kita masukkan kol, kita masukkan sayuran dan segala macam, terjadilah peristiwa dekomposisi di sini, penguraian senyawa-senyawa organik dan anorganik, dan biasanya itu banyak hewan-hewan yang datang. Nah, saya juga tidak menutup kemungkinan, logika saya, bahwa hewan-hewan ini sebenarnya adalah salah satunya adalah kutu air tadi, gitu loh kan. Bisa jadi menempel dari kaki hewan-hewan tersebut, yang hewan tersebut sebenarnya hidup di perairan. Bisa saja. Artinya, walaupun tanpa starter, tanpa bibit, logika saya bisa. Tapi untuk membuktikan itu, kita akan coba. Di sini saya sudah menyediakan sebuah bak. Oke. Dan ini air kolam, air yang kontinu mengalir, dan ini saya pastikan steril karena saya sudah melakukan disinfektan sebelumnya. Saya bilas dan saya kasih air yang murni. Saya biarkan selama 24 jam air ini, dan ini akan kita gunakan untuk membuat kultur ini. Langsung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cukup, jangan penuh-penuh. Oke, yang kedua nih, saya akan menggunakan ini. Logika saya, Yakult ini adalah sudah terjadi fermentasi. Artinya ada kandungan bakteri baik di dalamnya yang buat manusia pun bagus. Artinya saya akan coba masukkan ini kalau memang terjadi proses nanti pengkulturan kutu air, entah dari udara, entah dari senyawa organik, dia sudah disediakan bahan makanannya. Oke? Sekarang kita akan masukkan Yakultnya. Dan banyak-banyak setengah saja ya. Karena apapun kalau dilakukan berlebih itu tidak bagus. Jadi akan jadi over nantinya. Baik teman-teman. Sekarang kita akan masukkan kolnya. Ini kol busuk ya. Bukan baru mau busuk tapi sudah tuh. Sudah busuk. Kita masukkan. Supaya proses dekomposisi tidak berjalan terlalu lama ya. Oke. Kita masukkan semua. Kolnya sudah kita ukur ya. Nah, hasilnya seperti ini nih teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini akan kita biarkan selama 1 minggu. Sesuai dengan teori yang teman-teman sering pergunakan. Budidaya kutu air itu memakan waktu selama 1 minggu. Kita akan lihat nanti 1 minggu. Dan akan kita ulas kembali. Kita tidak bisa hadirkan langsung sekarang ya. Nanti setelah 1 minggu, apapun hasilnya ini, kami akan menghadirkan konten yang jujur. Kalau ada nanti kutu airnya, kami akan kasih tunjuk. Oh, ternyata bisa. Ada kutu airnya. Alasannya yang seperti tadi kita uraikan. Ya, biogenesisnya gitu. Kehidupan dari kehidupan sebelumnya. Prosesnya adalah proses dekomposisi dan sebagainya ya. Kemudian kalaupun nanti tidak ada kutu airnya, nanti kami juga akan katakan dengan jujur, oh ternyata nggak ada. Nggak ada kutu airnya, ini hasilnya. Selama ini berarti teman-teman yang bikin konten pakai kol katanya ini, ternyata di balik layar mereka bohong. Ternyata mereka melakukan starter. Tapi secara ilmiah pun akan kita jelaskan kenapa sampai tidak ada. Jadi nanti kami akan mengulas secara jujur hasilnya. Nanti kalau ada, kami akan tampilkan, tidak akan kami tampilkan. Oke teman-teman, mungkin pada video ini sedikit rinci ya, kita membahas tidak hanya cara langsung kutu air seperti ini muncul, tapi kita coba ulas secara alasan secara ilmiahnya seperti apa. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Mohon ya untuk menekan tombol subscribe biar kita semangat. Pada kanal Simalaba Fishing ini kita akan terus mengulas tentang budidaya ikan hias, tentang pakan, tentang nanti artemia dan sebagainya. Kemudian penyakit-penyakit ikan hias kita akan ulas semua di sini, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Kami juga masih sama-sama belajar ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu enjoy.
Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.